Mau koalisi dengan Demokrat dan PKS? Nggak takut jadi kuram? Ditulis oleh Cak Anton dari Sibor.com. Dan asli gitu, ngelihat AHY datang kemana-mana gitu ya. Ketemu Surya Paloh 3 kali, ketemu Prabowo semalam. Habis ini ketemu siapa lagi kita nggak tahu gitu ya. Kasihan gitu, dia jadi keliling kemana-mana. Nyari kawan tapi kawannya nggak mau berteman dengan dia. Gitu ya. PDI Perjuangan menghormati posisi PKS dan Demokrat yang berada di luar pemerintahan. Kurang elok dengan berbagai perbedaan ideologi, kami tidak mengambil sikap politik atas kerjasama dengan PKS. Dan saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi, sehingga tidak mungkin juga kita bekerja sama dengan Pak Jokowi dan pada saat bersamaan ada pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan. Koalisi dalam Pilpres itu sih urusan teknis. Bisa saja partai politik berkoalisi dengan partai apa saja yang sejalan, yang sepaham. Tentu PKS sangat menghormati prinsip ini. Karena tidak mungkin juga kita di Indonesia ini tanpa koalisi. Pimpinan partai politik itu lebih berhati-hati mengeluarkan statement. Jangan sampai grassroots di bawah itu salah memahaminya. Semua proses dalam kehidupan adalah proses mengasah diri. Karena itu akan membawa hikmahnya masing-masing. Dengan catatan, kita bisa mengambil hikmahnya. Perjalanan panjang bangsa pun juga seperti itu. Saat Nusantara lama begitu mudah untuk digagahi karena tidak adanya persatuan setelah Majapahit runtuh. Keruntuhan yang disebabkan oleh terdegradarasi sistem yang disebabkan oleh penokohan yang semakin lama semakin memudar kualitas seorang pemimpin atau raja dari generasi ke generasi. Pada akhirnya, kesamaan nasib membuat bangsa kita bisa kembali bersatu. Tokoh-tokoh baru seperti Soekarno, Hatta, dan lain sebagainya lebih mengutamakan sistem bersama-sama dengan membuat pilar-pilar kebangsaan untuk persatuan. Sehingga membawa Indonesia menjadi negara yang merdeka karena kekokohan dari sebuah sistem yang sudah dipikirkan dengan baik lalu disepakati. Sebab, hakikat atau takdir manusia diciptakan berbeda-beda sejak dulu kala. Manusia terlalu jumawa ingin mengubahnya. Yang perlu kita lakukan adalah menerima dan mengambil irisan tengahnya. Ketika Presiden Soekarno digantikan oleh Soeharto, pembatasan pun dibuat dengan sebutan Orde Lama dan Orde Baru. Batasan yang bisa dilihat dari perbedaan pandangan dan keputusan geopolitik. Hal itu diawali dari penandatanganan kerjasama oleh Presiden Soeharto dengan Amerika melalui Freeport yang dulu ditolak mentah-mentah oleh Presiden Soekarno. Meski begitu, pilar-pilar pemersatu dalam Pancasila tetap dijaga ketat oleh pemerintahan di bawah Soeharto. Tetapi sayangnya, demokrasi sebagai sistem yang mengasah kedewasaan berpikir serta berpolitik tidak memberikan ruang dengan baik. Padahal, demokrasi dan Pancasila itu suatu kesatuan sistem. Jika salah satunya tidak dijaga dan diberi ruang, maka demokrasi Pancasila yang menjadi dasar negara kita tidak sempurna dan mudah goyang. Orde Baru pun tumbang karena ketidakbenaran penerapan sistem demokrasi. Sistem yang sudah dipikirkan matang-matang melalui objektivitas yang tinggi oleh pendiri bangsa ini. Sistem yang sudah dipikirkan bisa menumpang seluruh elemen bangsa ini yang penuh dengan perbedaan. Era reformasi pun kita masuki. Di awal-awal, orang-orang lama dalam Orde Baru masih begitu kuat tangannya, sehingga masih sulit lepas dari jeratan gurita Orde Baru yang membuat reformasi membutuhkan waktu untuk benar-benar memurnikan diri lepas dari era Orde Baru. Gus Dur dan Megawati pun bisa dikatakan menjadi korbannya. Pada pemerintahan SBY, beliau seperti melupakan pilar Pancasila yang harus dijaga, sehingga ruang publik dipenuhi propaganda ideologi lain selain Pancasila. Bahkan, stasiun TV pemerintah pun bisa bebas digunakan untuk propaganda itu. Selain televisi, ruang publik yang juga diisi dengan masa transisi teknologi digital pun sama saja. Konten-konten negatif terkait propaganda ideologi selain Pancasila pun bebas berkeliaran. Saat itu, ruang publik diberikan kepada partai koalisi, yaitu PKS. Sedangkan SBY bisa dikatakan sebagai simbol dari Partai Demokrat. Masa pemerintahan SBY, negara kita diselamatkan oleh ruang demokrasi yang diberikan akibat masa transisi teknologi digital yang membawa dunia pada transparansi dan keterbukaan. Era keterbukaan dan transparansi itulah yang menghancurkan kedua partai yang sudah berkolaborasi di dua periode pemerintahan bangsa ini.
Keterbukaan yang membuat banyak hal bisa dilihat dengan mudah, dilihat, dipahami, dan ditelaah oleh para konstituennya. Keterbukaan inilah yang membuat generasi dulu berbeda dengan generasi saat ini. Zaman dulu, kalau kita ingin melihat pola pikir seorang tokoh, maka caranya adalah dengan sering-sering ketemu dan ngobrol. Berbeda dengan saat ini, yang bisa dilihat dari tulisan dan video yang beredar di dunia maya. Jejak Partai Demokrat dan PKS sudah sulit untuk dipoles. Oleh sebab itu, merupakan keputusan yang bijak dari seorang Anies Mata dan Fahri Hamzah keluar dari PKS dan membuat partainya sendiri. Meskipun upaya itu sepertinya akan sia-sia karena mereka sepertinya memaksakan menggabungkan pemikiran lama yang terkesan usang dengan pemikiran baru yang penuh relevansi. Jika kita mengacu pada hal yang di atas, maka Partai Demokrat dan PKS punya potensi tenggelam. Dan jika kita masih berpatokan terhadap dasar tersebut, maka partai lain yang berusaha memaksakan diri untuk koalisi di tahun 2024 pun bisa tenggelam. Sebab akan ada persepsi partai tersebut punya kesamaan dengan kedua partai tersebut. Padahal, pangsa pasar Partai Demokrat dan PKS memiliki jumlah yang terbatas. Jika kita mau mengelompokkan konstituen dari dasar pola pikir yang ada di masyarakat. Keputusan PDIP melalui Pak Hasto pun sepertinya secara mendalam mempelajari hal itu. Sehingga dengan terbuka, tanpa tendeng aling-aling, dengan berani membuat pernyataan tidak akan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS di Pilpres mendatang. Jika melihat dari hal di atas, untuk pemerintah ini pun kita bisa berpesan bahwa Pancasila dan demokrasi adalah suatu kesatuan. Kedua-duanya harus dijaga. Itu mungkin kenapa pendiri bangsa ini menetapkan sistem yang bernama demokrasi Pancasila. Pemikiran yang sudah digodok matang-matang dan kini diasah oleh sang waktu. Terlepas dari itu semua, apapun yang terjadi nanti adalah proses kehidupan yang harus kita jalani. Biarlah hukum alam dari jagat ini yang membentuk peradaban dari waktu ke waktu. Kita sebagai manusia hanya berupaya. Meskipun untuk bertahan hidup, manusia akan selalu menemukan jalannya melalui berpikir, mengikuti relevansi zaman. Karena itulah fitrah pikiran manusia yang dianugerahkan kepada kita. Itu menurut saya. Bagaimana menurut Anda?